Pernah nggak seorang dokter Tirta arogan sampai akhirnya Oh sering aku. Even hari ini aja aku ngerasa arogan. Karena kamu lebih muda. Kalau aku di depan dokter Davin, aku lebih nunduk. Karena menurutku dia 10 tahun lebih tua dari aku. Dia sukses secara finansial, dia subspesialis, top tier lah di dunianya. Dan dia sudah berhasil membuat anaknya masuk FK. Jadi yang bisa membuat kita arogan hilang adalah ketika kita ketemu orang lebih hebat. Itu alasan aku selalu ramah dengan setiap orang ya. Even itu orang ketemu atau orang yang nyinyir di medsos, aku akan berusaha ramah dan berusaha untuk gak ngegas. Aku ngegas tuh kalau orang ketemu pasien aja dan orang-orang ngeyelan. Oh iya. Tapi ngegasnya nggak langsung kata-kata kotor. Aku kata-kata kotor kalau orangnya akrab. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak. Itu nggak mungkin. Dan sopan dan tergantung bahasan. Kalau resmi aku nggak akan kata-kata aneh. Nah ketika kita sopan dan ramah dengan setiap orang, bisa jadi orang itu akan memberikan ilmu yang baik buat kita. Dan itu membuat kita tone down. Soalnya orang seperti aku yang tipikal ambisius, kita tuh akan cenderung arogan dan sombong. Dan itu pasti. Pasti itu. Karena kita berkompetisi tiap hari. Dan kita ngerasa kayak, wah aku nggak akan pernah kalah nih. Edian akhirnya ketemu dosen yang lebih pinter. Lulusnya lebih cepat. Ketemu orang larinya lebih kencang. Ketemu orang yang lebih pinter padahal dia pegawai tapi ilmu marketingnya lebih bagus. Itu alasan kita jangan stop untuk belajar. Makanya passionku kalau udah ditanya staf ini yang ngajar. Yang ngajar, menceritakan kepada generasi muda hasilnya kayak apa. Karena aku udah nggak ada passion buat ngapain lagi. Mau nabung duit, mau punya Ferrari. Edian aku udah tahu rasanya aku nggak akan pernah puas. Berarti is narcissistic a good thing or not to be successful? Kalau misal diagnosanya patologis, nggak bagus. Dan aku bisa didiagnosa kalau ada orang yang diagnosa. Tapi ambisius menurutku bagus. Tapi ya, ini quote-nya. Setiap orang akan merasa tokoh utama di kisah hidupnya, Mas. Dan apakah itu bagus atau tidak? Ya, itu naluri. Aku merasa MC atau main karakter di hidupku. Tapi Dr. Tirta hanyalah NPC di hidupmu. Jadi kita itu adalah tokoh utama di hidup kita masing-masing. Kita adalah bintang utama di cerita hidup kita. Dan kita hanyalah another NPC di hidup orang lain. Jadi nggak masalah kamu menjadi tokoh utama di kisah hidupmu. Tapi kamu juga harus menerima fakta bahwa kamu juga akan dianggap NPC di hidup orang lain. Jadi nggak usah memaksakan pendapatmu ke orang lain. Karena bisa jadi ya orang lain itu hanya menganggap kamu NPC. Dan itu fakta yang harus kamu terima. Even itu istrimu, even itu anakmu. Dan itu dilakuin bapakku. Bapakku nggak pernah marah kalau aku jarang komunikasi. Tapi bapakku tahu bahwa aku sering pulang, aku sering tanya kabar. Gitu. Karena ya aku hanya NPC di hidupnya dia mungkin. Atau NPC di hidup pegawaiku. Tapi aku adalah main karakter di hidupku sendiri. Nah kalau kamu sudah merasa kamu bukan main karakter di hidupmu sendiri, itu ada masalah berarti di hidupmu yang kamu harus ke psikiater.